Melanjutkan kajian tentang Fadilah Ratibul Haddad dari kitab Nuzhatul Talib fi Rawdatul Ratib. Ada catatan tentang sampai di mana kita membacanya? Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma warada fi sya'ni ghairihi min ahli al-ghaflati wal i'rad an dzikrillahi min alladhina dhammahumul Qur'an wa hum min sinfil munafiqin. Dalam keterangan ini jelaskan bahwa ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang ahlul ghaflah wal i'rad, orang yang lalai dan dipalingkan dari berzikir kepada Allah. Jadi i'rad an dzikrillah di sini adalah tanda secara zahir yang terdapat pada diri seseorang ketika dia tidak mau berzikir. Sebenarnya keengganan dia berzikir itu dipalingkan dari mengingat Allah, dan ini kemudian mendapatkan celaan, cacian Al-Quran. Bahkan disebut wahum min sinfil munafiqin. Orang yang semacam ini kategorinya adalah munafiqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, karakternya orang munafik ini ya, perilakunya selalu berorientasi menipu daya Allah, seakan-akan Tuhan itu tidak ada, pahala tidak ada, surga tak terlihat, semu, fiktif, imajinatif, hayalan, mungkin hanya doktrin orang-orang terdahulu. Padahal sebenarnya orang itu dipalingkan oleh Allah untuk dekat pada Allah, tidak punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang munafik ini sholatnya bermalas-malasan. Kadang secara zahir terlihat dari ekspresi gerakan. Gerakannya seringkali tidak tumaknina, tolah-toleh, kemudian pandangannya juga kemana-mana. Bahkan ketika khusyuk pun, meskipun orang itu khusyuk ataupun suaranya merdu, terdengar syahdu, itu pun untuk pamer kepada manusia. Ya, dia kebetulan hafal Quran dan punya suara merdu, maka yang dicari adalah masjid-masjid yang memiliki anggaran besar untuk biaya para imam, ya. Sengaja datang ke luar negeri, ke Emirat, kemana, karena tertarik dengan berapa harga yang diberikan oleh masjid-masjid itu. Tidak lagi karena ingin menyebarkan ayat-ayat Allah, menyenandungkan ayat-ayat Allah Al-Quraniyah, tetapi lebih kepada profit. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga hati-hati para qurra, para qari di acara-acara. Ya, begitu selesai acara dilihat amplopnya. Kalau acaranya ini, wah ini kayaknya kalau acaranya di Pondok Beras amplopnya tebal misalnya, maka favorit siap untuk jadi qari. Tapi ketika daerah-daerah kampung-kampung yang amplopnya tipis-tipis, diserahkan ke yang lain. Jadi ada satu komunitas di salah satu kota, inisial kotanya adalah S. Ini komunitas para khotib Jumat. Guru kami dulu ikut terhimpun dalam komunitas itu. Kemudian beliau berhenti karena ada fenomena kejanggalan dalam niat. Jadi ngomong-ngomong sama khotib, kon khotib nangdi, aku nek kono aku. Kemudian sesama mereka itu bercanda. Candaannya ini yang mungkin kelewat. Wis mau aku gak rono maneh. Kenapa? Amplop tipis ini. Jadi tidak mau ke masjid yang tipis. Jadi kalau ada masjid yang tebal amplopnya favorit itu. Kalau perlu rebutan. Wal iyadu billah. Sementara kita diajari oleh guru-guru kita bagaimana berdakwah itu ya benar-benar lillah. Maka lillah ittasal wa dama wattasal.
apapun yang karena Allah itu akan langgeng dan terus bersambung. Ciri-cirinya kegiatan kalau benar karena Allah itu terus, meskipun sedikit tapi berkesinambungan. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang lain, ini yang dikhawatirkan. Kata orang Madura, abuntok tekos, besar di awal, ya seremonialnya wah luar biasa. Tapi setelah itu tinggal 4, tinggal 1. Nah ini bahaya, jangan-jangan terjangkit penyakit munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu enggak banyak zikir. Zikirnya pun sedikit. Zikirnya pun ya ketika kumpul dengan orang banyak, zikir pegang tasbih. Ketika sendirian di rumah tidak ada yang melihat, ya buat apa dia zikir? Dia tidak butuh dengan zikir. Wa hum min ahlil qulubil qasiyah. Mereka ini kaum munafikin adalah orang yang hatinya keras. Bayangkan batu aja ada yang bisa keluar sumber air. Dari retakannya itu ada air yang memancar. Sementara hati manusia kadang-kadang lebih keras dari batu, tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan zikir. Qala ta'ala fi sya'nihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karakter mereka itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Nah ini teguran keras dari Allah. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya kepada Islam itu, dia itu berada di atas cahaya dari Tuhannya? Ini pertanyaan redaksinya, tetapi pernyataan. Maksudnya bagaimana? Orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, dia itu berada di atas jalan cahaya dari Allah. Artinya apa? Cahaya itu kan menerangi. Berarti dia dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah. Dan nanti di akhirat ini secara zahir ditampakkan. Orang-orang yang kemudian beramal soleh, amal solehnya itu diubah menjadi energi cahaya. Dan energi cahaya ini menjadi energi dia melintasi sirat, alamat ni jahannam. Jadi lintasan titian yang seringkali digambarkan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut dibelah 7, sebagai ungkapan begitu sulitnya untuk dilalui. Lalu bagaimana orang bisa melintasi? Dengan energi cahaya. Qur'annya menjadi cahaya, salatnya menjadi cahaya, sedekahnya menjadi cahaya, zikirnya menjadi cahaya. Nah, energi cahaya ini membedakan satu dengan yang lainnya. Awaluhum kalbarki, kelompok yang pertama seperti petir secepat kilat dari seberang menuju surga Allah atau pintu surga Allah, karena masih harus ada antrian panjang sebelum masuk menunggu Nabi Muhammad ya. Maka melesat secepat kilat. Kemudian yang kedua, kamar dirih seperti angin, ya agak cepat lah, kecepatannya seperti angin. Yang ketiga, berjalan kencang. Nah, yang keempat ini kemudian tertatih-tatih, bahkan bergelantungan, tapi selamat. Meskipun selamat, dia tersiksa selama perjalanan. Adabnya tidak masuk neraka, tapi dibuat terkejut. Yang sialan para agak ongke lawu boleh cara-cara dia merasakan bagaimana jeritan orang-orang ahli neraka. Dia bahkan mencium aroma busuk neraka, tapi tidak masuk neraka. Berapa lama? Allahu a'lam. Bahkan ada orang yang ahli maksiat, kemudian datanglah cahaya sholawatnya. Nah, cahaya sholawatnya ini membuat orang yang tadi bergelantungan tegak berdiri. Jadi cahaya salawat ini menjadi energinya dia, sehingga dia bisa tegak berdiri. Ya, bagaimana ada orang yang semula tidak punya keahlian akrobat ditampar, tiba-tiba dia diberi kekuatan luar biasa, langsung bisa berdiri seperti orang yang terlatih, seperti para akrobat yang di sirkus atau apa. Nah, ini bukan sirkus dunia, ini bukan sirkus akhirat, tapi ini orang-orang yang memang akan melintas semuanya. Nah, beruntunglah orang yang banyak amal solehnya, karena nanti secepat kilat sehingga tidak merasakan apapun, tidak melihat,
tidak mencium aroma neraka. Tetapi betapa susahnya orang yang kemudian minim amal solehnya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, celaka orang yang hatinya keras itu, yang tidak mau berzikir kepada Allah. Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tapi biasanya orang semacam ini tidak merasa. Saya menemukan orang yang kemudian jujur ya, dia diskusi empat mata, saya sudah lama tidak sholat, padahal dia murid dari salah satu pesantren, tapi omongannya seringkali negatif kepada kiainya, kepada keluarga kiai, kepada pesantrennya, kepada alma maternya. Kemudian dia hidup di Jakarta, bergaul dengan banyak orang, berbisnis tambang batu bara. Nah, tiba-tiba ngajak empat mata diskusi, berbicara tentang masa depan, visi misi, bagaimana, macam-macam, ngomong besar. Saya bilang, Anda berbicara tentang kemaslahatan umat, Anda berbicara visi misi, Anda berbicara tentang pemerintahan. Bagaimana orang yang tidak beres hubungannya dengan Allah bisa kemudian punya hubungan yang baik dengan manusia? Ini persoalan besar. Dan betul saya melihat dia ini seringkali bahasanya ronyoroh ya, memerintah kepada orang tuanya. Tanpa sadar atau dengan sadar, orang tuanya itu seringkali diperintah, disuruh ini, suruh itu. Ya Allah, idealis kalau pikirannya, ingin begitu, apa dan semacamnya, ingin menjadi orang yang kaya raya dengan kekayaannya untuk membangun satu peradaban, sehingga ada punya obsesi luar biasa. Tetapi kemudian satu hal, hubungannya dengan Allah bermasalah. Ini bagaimana? Mau jadi pemimpin seperti apa? Akan menjadi pemimpin yang bobrok hubungan spiritualnya. Padahal manusia itu pasti ada vertikal dan horizontalnya. Sementara beberapa aktivis, mohon maaf ya, aktivis LSM ataupun sosial, kadang-kadang lebih mementingkan ibadah sosialnya. Kalau urusan pendampingan, advokasi, urusan ini dan semacamnya luar biasa. Tapi mohon maaf, begitu juga dengan sholatnya bermasalah kadang-kadang. Lalu dia berdalil, ya semoga saya diampuni. Mungkin dengan bantu orang, saya masih mendapatkan kebaikan. Bukan Allah Maha Penyayang. Jadi bahasa bahwa Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, itu hanya sebagai modus untuk menutupi kesalahannya. Tetapi ingat bahwa Allah juga Maha pedih siksanya, kan begitu. Wahum min qurana'i syaitan, mereka itu adalah qarinnya setan, teman dekatnya setan. Nah, qarin ini dalam diri manusia sejak lahir ada qarin dari bangsa jin. Kalau manusianya baik, qarinnya baik. Semua, bahkan nabi pun ada qarinnya, tapi karena nabi Sayyidil Wujud, insan kamil, ya maka qarinnya pun telah Islam dan telah tunduk pada Nabi. Ini qarin juga ketika seseorang meninggal dunia, dia itu kadang-kadang gentayangan. Nah, ini yang sering salah persepsi. Ada orang mati, orangnya waktu hidup suka berbuat jelek. Setelah kematiannya, jenazah sudah dimakamkan, qarin ini kadang-kadang berulah, datang ke keluarganya, datang, karena dia punya kemampuan meniru. Ya, tetapi ada kejanggalan pasti, tidak sempurna. Ya mungkin tidak ada kakinya, mungkin hanya bagian kepala. Pas ada tangan, cak ada sudah tintatin. Ya. Lalu dikatakan, oh si mayit ini punya amal buruk, datang tintatin. Padahal yang mati sudah di kuburan, dia sibuk dengan siksanya, tidak kemana-mana. Sibuk dengan azab, sibuk dengan pertanyaan mungkar wa nakir, soal mungkar wa nakir, marrabuka, dan terus begitu. Dia dicerca dengan perasaan tertekan. Ya. Lihat bagaimana orang mukmin begitu masuk alam barzah dihadirkan sosok yang begitu tampan mempesona. Meskipun tidak pernah kenal, ketika ditanya man hadzal rajul, siapa orang ini, maka dengan keimanannya diberi kesadaran untuk kenal. Hadza Sayyidi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya Nabi dihadirkan. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang memang tidak pernah ahli shalawat, tidak ahli zikir, meskipun dihadirkan roh Nabi, man hadzal rajul, ma adri. Man hadzal? Saya tidak kenal siapa ini.
Kenapa? Ya bagaimana dia bisa terkoneksi dengan ruh Nabi yang mulia selama hidupnya dia tidak pernah berhubungan ruhani dengan beliau. Maka beruntunglah seseorang yang semasa hidup di dunia sudah berkarakter ahli surga. Ya, ahli salam, ketemu orang assalamualaikum. Ya. Padahal energi salam ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal ada 3 kekuatan. Kesejahteraan, ya, salam. Rahmat, kasih sayang, berkah. Dan itu akan berdampak ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain dijawab waalaikumsalam. Maka kita mendapatkan kebaikan. Lihat orang yang hidupnya ahli mengucapkan salam. Damai, diberkahi oleh Allah. Sekarang kan sibuk ya, dengan HP-nya masing-masing. Sehingga dengan gadget ini melahirkan generasi yang cuek, generasi yang kemudian tidak peduli. Bahkan kadang-kadang mohon maaf di depan seseorang kita masih sibuk dengan menjawab WA. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Ini PR bagi kita. Nah, mereka ahli munafikin ini qurana syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Nah, ini tandanya orang yang memang sudah dia itu dijauhkan ya dari rahmatnya Allah. Dia itu enggan untuk berzikir. Lalu ada setan yang menyertainya, nemani dia terus. Kemanapun korinnya ini dari bangsa jin menjadi setannya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, pembisiknya. Bahkan dalam satu buku diterangkan, korin ini ketika dia buruk bisa menginformasikan keburukan orang itu kepada orang lain. Maka Anda jangan heran ketika ada dukun ya, pas datang ya, seseorang datang ke dukun lalu bisa meramal, sampean begini ya, kok tepat ya. Itu korinnya yang ngasih tahu, ini teman saya tadi jam sekian begini. Maka seakan-akan mukasyafah, tipis ya antara mukasyafah dengan korin ini. Ya hati-hati. Terus apa bedanya? Kesolehan. Kalau kemudian orang ini menunjukkan kesolehannya, mengajak kita kepada zikrullah, ini mukasyafah, ini karomah dari Allah. Tapi kalau kemudian hanya meramal, sampean itu diganggu oleh tetangganya, nah, namimah, provokasi, itu ada simpenan, ada jimat, ada sahabat, akhirnya kita suudzon kepada tetangga kita, rekan kita, dan semacamnya. Siapa korinnya? Wahum aydan min hizbi syaitan, mereka itu adalah golongannya setan. Qala ta'ala, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbal syaitani humul khasirun. Dikatakan orang yang semacam itu adalah golongannya setan. Ya. Ketahuilah bahwa golongannya setan itu orang-orang yang merugi. Nanti ketika di akhirat ada kelompok golongan-golongan. Nah, ini ada satu kelompok yang disebut hizbus syaitan. Selama di dunia perilakunya identik dengan syaitanik ya. Dan subhanallah, ada kelompok satanik ini ya, di Amerika Latin kemarin pawai karnaval, kemudian beberapa aliran-aliran tertentu. Hati-hati, beberapa musik pop, musik tertentu itu kalau dibalik lagunya mengerikan. Kemudian kelompok satanik ini ya tidak suka dengan semua agama dia menolak. Semua agama dia menolak, apalagi dengan Islam. Yang lebih mengerikan lagi, ada orang yang sudah terorientasi untuk menjadi setan, dia jadi transplantasi apa istilahnya, operasi tubuh, hidungnya dibikin mirip setan ya, kemudian dicangkok ini, dipasang anting, dipasang tanduk ya, silikon di bagian mana sehingga semakin mirip dengan setan dia semakin bangga. Yang lebih mengerikan itu suaranya tambah mirip dengan setan. Pernah juga viral ya di media sosial itu, ada orang sangat terobsesi menjadi anjing. Akhirnya kepalanya anjing ditransplantasi, diubah, dipasang kepada wajahnya. Padahal dia ganteng. Coba pikirannya manusia ya ketika korinnya sudah mengubah, eman kan.
bonteng orang Amerika Latin. Kalau mungkin orang Asia, celeng puleng mik bola. Nah ini orang Amerika Latin ganteng sebelum berubah menjadi binatang. Terobsesi, saking sayangnya dan idola dengan karakter anjing, diubah, dijahit. Orang tidak ingin dikatakan anjing, malah dia ingin berubah menjadi anjing. Jadi korinnya hebat bagaimana setan bisa mengubah cara berpikir seorang. Wa faidu dzikri katsiratun la tuhsa. Qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah. Faedah berzikir itu banyak sekali tak terhitung jumlahnya. Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Sekandari dawuh, "Man arada fawaid dzikri falyatatabba' an-nusus al-waridah." Kalau ingin mengetahui faedahnya berzikir, ikutilah teliti nas-nas yang datang Al-Quran, hadis, pelajari. Fa fawaiduhu laysat bil qalil, maka faedahnya tidak sedikit, artinya banyak. Wa laysa ila hasriha, dan tidak terbatas pada batasan hitungan tertentu. Min sabil, sulit untuk jalan untuk menghitungnya. Ya. Yaqta'us syaitan, ya, akan memutus tali hubungan dengan setan. Wa yurdir rahman, membuat ridha Allah Ar-Rahman. Wa yuzilul ham, menghilangkan sumpek, ya. Wal gham, rawat, ya. Ham ini pikiran yang suntuk tentang masa depan, punya agenda, punya rencana. Kalau gham itu yang sudah kejadian, hal yang membuat kita susah tapi sudah kejadian, sudah terjadi. Ada peristiwa apa, ada orang keluarga kita meninggal, atau kita sedih, atau ada masalah, gagal dalam usaha, gagal dalam karir dan semacamnya, sudah kejadian, pikiran. Nah kalau ham ini dia punya keinginan tapi dipikirkan bagaimana, misalnya terus mikir ahli dagangannya atau bagaimana. Nah ini dengan berzikir maka akan menghilangkan alham wal gham, wa yujlibul farah wa surur, akan mendatangkan kebahagiaan, sukacita. Wa yuqawwil qalb wal badan, akan menguatkan hati dan badan. Subhanallah, zikir itu bisa menguatkan badan. Ya. Zikirnya kaum sufi itu ada warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah menyampaikan, aku menututi satu zaman dari sahabat-sahabat Nabi di mana ketika mereka berzikir, saat melantunkan zikir bagaikan pohon dihembus angin. Bismillah, ya, kayak angin dihembus. Bagaimana pohon? Ke arah mana angin meniupnya, di situ dia bergerak. Allahai, Allahai, Allahai. Ini warid, ada. Jadi tidak sembarangan. Kalau sekarang Habib Lutfi di Pekalongan sedang ada multaqo pertemuan para sufi, itu bukan ahlul bid'ah yang dituduhkan kelompok sebelah. Ya, ada dalilnya. Kami pernah diperintah oleh guru untuk mengoreksi makhtutat, manuskrip tulisan tangan beliau, bukti-bukti otentik, dalil-dalil secara kesejarahan bagaimana di zaman Nabi sahabat sudah ada. Contoh, ketika Nabi memuji salah seorang sahabat ini riang gembira sampai samar, jogetnya orang samar itu, ada gerakan orang seperti Jafin itu ya. Nah begitu, tidak masalah, spontanitas, dan itu menunjukkan kegembiraan dipuji Nabi. Kaum Ansar ketika menyebut Nabi, Tala'al badru alaina, itu gerakan. Kemudian pada musim Idul Fitri, orang-orang dari Habasyah yang ahli akrobat itu menampilkan akrobat, padahal itu bukan sesuatu yang beribadah, hanya akrobat, hanya tampilan atraksi. Boleh, karena momentumnya apa? Hari raya, kebahagiaan. Nabi kemudian melihat dari balik tirai, melihat Siti Aisyah Ummul Mukminin berbisik, boleh saya melihatnya? Sudah, silahkan. Jadi diberi ruang sedikit di samping Nabi. Kemudian tanya, sudah selesai? Ya sudah. Ini kan muru'ah juga, jadi boleh melihat sampai batas ukuran tertentu, hiburan kan, tapi jangan terlalu berlebihan, karena ummahatul mukminin juga ada harga diri yang harus dijaga. Nah sekarang kan enggak, jilbaban ikut ke konsernya enggak jelas ya. Kalau konser Islami masih ada pantas-pantasnya nih, konser festival sholawat masih ada pantasnya ya. Nah ini sudah enggak jelas ya. Apa yang sak jilbabnya, karnaval lagi,
di balik sound system itu. Dulu yang biasanya pakaian itu anak-anak kecil perempuan usia SMP, SD. Sekarang yang emak-emak ikut semuanya itu. Tak tahu siapa nak botona. Nah, saya baru tadi dari Dampit. Alhamdulillah pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama bagian Batul Masail sudah memutuskan rumusan. Jadi haram karena sudah meninggalkan sholat asar, kemudian duhurnya juga, atun sehari penting. Itu kadang meninggalkan sholat. Apakah termasuk udzur? Bukan udzur ya. Karena hura-hura. Wa yuhayyij al-qalbal wajh, akan menggerakkan hati dan intuisi, ya. Wa yujibur rizq wa yuyassirhu, mendatangkan rezeki dan memudahkan. Jadi orang yang berzikir rezekinya datang. Rezeki itu enggak hanya berupa finansial, ya. Rezeki itu kebahagiaan, keberkahan keluarga, rumah tangga. Itu rezeki. Kita senang, kita tersenyum, menerima keadaan hidup ini, itu rezeki, keceriaan hidup. Ya. Kalau kemudian kebahagiaan diukur dengan finansial, coba tanyakan pada orang-orang yang kaya raya, itu miliarder, tenangkah hidupnya? Tidak tenang, tidak bisa tidur. Dia harus menyewa satpam, dia harus menyewa bodyguard. Ya. Sepanjang malam dia selalu harus kontrol, jangan-jangan bodyguardnya berkhianat. Ya, kadang-kadang satpamnya menjadi pelaku pencurian. Tidak tenang, gelisah hidupnya. Tapi yang kemudian hanya makan nasi merah putih, cukup tasik kok kering, sayur apa? Tenang hidupnya, nerima apa adanya. Kenapa? Sehat ternyata. Merongki itu ternyata sehat. Ini sampai ada kapsulnya itu. Apa yang kita nikmati sebagai kesederhanaan justru mewah. Orang-orang sakit sekarang berobat dengan merongki. Di rumah itu tinggal ambil di pagar, di pagar rumah itu tinggal dipetik saja. Nah, ketenangan hidup, menerima apa adanya itu adalah rezeki. Ya. Wa yaqsud dzakir mahabah. Ya. Dia akan dijaga hibahnya itu akan dijaga. Wa yulhimuhu fi kulli amrin shawab. Dia akan diberi petunjuk untuk senantiasa berurusan dengan perkara yang benar. Kalau memilih satu pilihan hidup, diarahkan pada hal yang benar. Pekerjaannya benar, temannya benar, baik-baik. Ini berkah dari zikir. Wa yurithul muraqabah wal inabah, mendatangkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena lisannya senantiasa zikir, menyebut Allah, Allah. Maka selalu hadir. Ya, kalau Anda tidak merasa malu kepada Allah, silahkan berbuat maksiat apapun. Ini kan bahasa apa ya? Istidraj, esolak mengira. Buat pun tak tahu suka mengira. Alaku maksiat apa baik. Artinya apa? Ketika seseorang sudah kehilangan imannya, hilang rasa malunya, ya dia merasa tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurithul inabah, mewariskan, mendatangkan penyesalan. Sekali tergelincir langsung salah memilih, salah kata, salah menulis status, ya. Wah, langsung dihapus. Tidak dibiarkan berlama-lama. Wa yurithul qurba minir rabb, mewariskan kedekatan, maqam yang dekat pada Allah. Wa yaftah babal ma'rifah, membuka pintu ma'rifat, kenal dekat pada Allah, menjadi orang yang arif billah. Wa yahbitu dzunub, menggugurkan dosa-dosa, wal khati'at, dan kesalahan. Apa bedanya dzunub dan khati'at? Ya, kalau dzunub dosa-dosa yang biasanya berat. Nah, kalau khati'at ini dosa yang seringkali karena faktor kelalaian kita. Dan itu sangat mudah. Andaikan kita istiqomah dengan istighfar, istiqomah dengan sholawat, sangat mudah bagi kita diampuni oleh Allah. Bahkan berwudu saja, air wudu itu menggugurkan dosa-dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa wajah kita, tangan kita, kaki kita. Ada sebagian orang yang diberi mukasyafah oleh Allah, melihat di suatu tempat wudu, dari alirannya itu
dari dan orang yang berwudu dilihat, ternyata banyak kotoran-kotoran yang secara maknawi terlihat oleh orang-orang ahli mukasyafah, seperti ad-dud, ulat. Ini ulat, bukan ulat-ulat yang zahir, ini ulat secara batin dilihat. Dari mana? Luntur dari dosa-dosanya orang yang berwudu. Beruntunglah orang yang ahli wudu. Maka sebenarnya orang yang sholat itu pasti berwudu. Setidaknya dia 5 waktu sehari semalam membersihkan dirinya. Wa man ta'araf ila Allah fi ar-raha' bi dzikrihi ta'araf ilaihi fi syiddati bi birrihi. Nah ini orang yang ketika dia sedang bahagia, tenang, ingat pada Allah, nanti ketika susah Allah yang akan menolongnya, Allah akan mengingatnya, diberi jalan kemudahan. Wa huwa sababun linuzuli sakinah. Zikir itu menjadi sebab turunnya ketenangan. Wa khaufil malaika bihi, malaikat segan. Ya. Wa ghusyanir rahmat, dan limpahan rahmat dari Allah diturunkan kepada dia. Intaha, selesai keterangan dari Imam As-Sakandari. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya, dan kita dianugerahi keistiqomahan, lisan kita, batin kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga noktah-noktah kemunafikan tergerus oleh cahaya zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon doa penutup pada Habib Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim.